Cukup disayangkan sebenarnya ketika seseorang menggunakan sebuah produk masker namun tidak dapat memberikan hasil yang maksimal. Bukan karena maskernya yang jelek, bukan. Cuman bisa saja bagaimana cara dia memakai masker kurang tepat. Sehingga bukan hanya fungsinya saja yang tidak bisa bekerja secara optimal, salah-salah dapat merusak kulit. Seperti kulit menjadi lebih kering atau bahkan jerawat. So, di video kali ini gue bakal sharing mengenai 3 kesalahan umum yang biasa dilakukan dalam menggunakan masker. Yang baru di channel ini, halo, gue Dujep. Di channel ini biasanya gue akan ngomongin mengenai skincare. Tapi mungkin ke depan gue akan ngomongin atau merekomendasikan tempat nongkrong, tempat makan, so ya, just let's say. But anyway, karena gue bukan orang yang ahli di dunia skincare, tapi channel ini ngomongin skincare, itu mengapa gue belajar mengenai skincare dari orang-orang yang ahli seperti dermatologist, esthetician, atau mereka yang disebut sebagai skincare gurus. Artinya mereka-mereka yang memang paham betul tentang skincare karena berpengalaman di dunia skincare dan sudah terjun ke dunia skincare setelah sekian lama. Dan sebelum ke videonya, silahkan untuk bantu subscribe channel YouTube gue supaya ketika ada informasi yang memang dapat membantu atau menjadi referensi, channel ini bisa mengenai atau bisa dikonsumsi oleh lebih banyak orang. Oke, sekarang kita masuk ke poin pertama. Poin pertama yang biasa dilakukan oleh banyak orang dalam melakukan atau dalam menggunakan masker adalah tidak tahu jenis dan kebutuhan kulit. Aduh, Dul, perasaan lo udah ngomong ini sejuta kali. Please deh, Dul. But ya, ketika kalian mau menggunakan sebuah produk skincare, termasuk juga masker, penting untuk tahu dulu jenis dan kebutuhan kulitnya seperti apa. Supaya ini bisa meminimalisir terjadinya trial error. Yang tadinya kalau misalkan lo nggak tahu jenis kulit dan kebutuhan kulit wajah lo bisa saja kan menghabiskan banyak waktu di tempat skincare untuk berpikir kira-kira gue mau beli masker yang kayak gimana ya. Yang ada lo buang-buang waktu dan juga bisa saja lo buang-buang duit dengan membeli beberapa produk masker yang sebenarnya lo nggak butuh. Dengan demikian itu akan mempermudah kita. Katakanlah ada beberapa jenis kulit, misalkan jenis kulit yang normal, jenis kulit berminyak, jenis kulit kering, jenis kulit kombinasi, jenis kulit yang sensitif. Nah, setelah kita tahu jenis kulitnya, lalu masalah kulitnya sendiri apa sih? Bisa saja masalah kulitnya misalkan kulitnya yang kusam, kulitnya yang pori-porinya terlihat lebih besar, komedo atau bahkan kerutan halus. Setelah kita tahu itu juga jenis kulit dan masalah kulit, lalu skin concern-nya apa? Misalkan skin concern untuk orang yang memiliki jenis kulit berminyak, tentu saja kan dia pasti ingin memakai sebuah produk masker yang sifatnya oil control atau dapat membantu mengangkat kelebihan minyak di kulit. Untuk orang-orang yang memiliki kulit kering misalkan pasti ingin menggunakan sebuah produk yang dapat memberikan kelembaban. Untuk orang-orang yang memiliki kulit kombinasi, untuk orang-orang yang memiliki jenis kulit sensitif pasti akan mencari masker yang sifatnya dapat menenangkan. Setelah kita tahu jenis kulit, setelah kita tahu masalah kulit, setelah tahu kita concernnya apa, lalu jenis masker seperti apa sih yang bisa digunakan untuk tiap-tiap jenis kulit ini sendiri. Katakanlah untuk orang-orang yang memiliki jenis kulit berminyak, ya gunakanlah masker dengan kandungan seperti clay, seperti mud atau lumpur mati atau bahkan juga charcoal, yang dimana kandungan-kandungan tersebut memang dapat membantu menyerap kelebihan minyak yang ada di kulit wajah supaya kulit menjadi lebih sehat. Untuk orang-orang yang memiliki jenis kulit cenderung kering, silakan menggunakan masker yang jenisnya seperti sheet mask. Karena sheet mask sendiri dia dapat memberikan kelembaban yang baik dan instan di kulit wajah supaya kulit terlihat atau terasa lebih lembut dan juga terasa lebih lembab. Untuk orang-orang yang memiliki kulit kombinasi biasanya akan berminyak di daerah tijon, daerah dahi dan hidung, dan akan normal atau cenderung kering di bagian lainnya. Silahkan menggunakan multimasking atau dengan menggunakan 2 jenis masker dalam waktu bersamaan. Jadi misalkan di daerah tijon lu menggunakan masker yang dapat membantu mengangkat kelebihan minyak seperti charcoal, clay, dan mud mask tadi. Nah, di daerah lainnya silahkan menggunakan masker yang sifatnya dapat menghidrasi. Untuk kulit sensitif,
gue akan lebih merekomendasikan untuk menggunakan masker yang jenisnya seperti sleeping mask. Sleeping mask ini dia teksturnya biasanya dan akan seperti moisturizer atau krim malam, cuman mungkin dia punya ingredient khusus dan skin targeting khusus, di mana dia dapat memberikan kayak semacam kelembaban ekstrak ataupun mungkin ada active ingredients di sana yang dimana dia dapat bekerja secara semalaman. Tujuannya supaya ketika esok harinya lo bangun, skin problem yang lo punya itu bisa teratasi dengan cukup baik karena mungkin digunakan secara semalaman. Nah, setelah kita tahu di poin ini apa saja, poin yang kedua adalah, atau kesalahan yang kedua yang biasa dilakukan oleh orang adalah tidak membaca instruksi penggunaan. Atau paling tidak biasanya dia baca tapi nggak terlalu yang diperhatikan. Ini sebenarnya kesalahan kecil yang akibatnya lumayan fatal sebenarnya. Katakanlah ketika sebuah produk masker itu boleh digunakan selama berapa menit sih? Katakanlah misalkan untuk masker-masker yang sifatnya seperti charcoal, seperti mud mask, seperti clay yang sifatnya dapat mengangkat kelebihan minyak di kulit wajah, biasanya akan direkomendasikan hanya boleh digunakan 10-15 menit. Setelah itu basuh dengan menggunakan air hingga bersih. Jangan sampai dipakai sampai berjam-jam. Oh my god. Seriously, yang ada kulit wajah lo akan menjadi lebih kering. Dan ketika kulit kehilangan kelembabannya, artinya menjadi lebih kering, seperti yang akan gue bilang, kulit kita akan menjadi komplain dan timbullah masalah baru. Atau misalkan ketika kalian mau menggunakan sheet mask, biasanya di petunjuk penggunaannya gunakan selama 20 menit. Terus lo pakai selama berjam-jam. Gue juga pernah pakai kayak sampai 2 jam. Karena gue berpikir sayang maskernya masih basah. Kalau gue copot gitu aja, terus sisa esensnya kemana? Percayalah, ketika sebuah produk masker diikuti dengan petunjuk penggunaan, gunakan selama 20 menit. Artinya pada waktu tersebut, di durasi itu, si skincare tersebut atau masker tersebut dapat bekerja secara optimal. Ketika digunakan kurang atau lebih daripada waktu yang dianjurkan, I don't know what will be happen to your skin, but believe me, hasil yang maksimal itu ada pada waktu yang direkomendasikan. Jadi please ikuti petunjuk penggunaan. Atau ketika seberapa sering sih boleh kita maskeran dalam seminggu? Misalkan di instruksi penggunaannya jelas-jelas ditulis 2-3 kali dalam seminggu. Terus lo pakai setiap hari. Atau lo pakai cuma sekali dalam seminggu, ya lo jangan berharap hasil yang maksimal. Lo aja nggak ngikutin petunjuk penggunaannya. Karena memang sebuah produk skincare dia sudah diformulasikan ketika dia harusnya digunakan 2 kali dalam seminggu. Itulah batas maksimum untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jangan ditambahkan, jangan dikurangi, kecuali kalau misalkan lo sudah konsultasi dengan dokter kulit lo terlebih dahulu. It's another case, So please ikuti petunjuk penggunaannya. Hal yang lain yang menurut gua adalah menggunakan masker dalam keadaan tangan atau bahkan kulit wajah yang kotor. Karena gue melihat beberapa orang, termasuk teman gue yang mereka udah pulang main, terus mereka langsung maskeran. Dia pikir dengan maskeran, terus yang namanya kotoran di kulit wajah dapat terangkat begitu saja. No way, no. Karena di kulit wajah itu nggak cuma ada minyak, tetapi juga kotoran seperti polusi, polutan, atau bahkan juga bakteri yang ada di kulit wajah lo. Ketika hal-hal tersebut, terus lo templokin masker ke kulit wajah lo, dan lo berpikir itu akan menghilang, no way, please. Ketika sebuah produk itu menyarankan lo menggunakannya dengan kondisi yang kulit yang bersih, tangan yang bersih, atau bahkan ketika kalian menggunakan kuas sebagai aplikator, gunakan juga kuas yang bersih. Oke lah, kalau misalkan sekali 2 kali kuas lo nggak dicuci dengan sabun, cuma dicuci dengan air, it's totally fine. I mean, ya cuma sekali 2 kali. Tapi ketika lo udah pakai selama 10 kali pemakaian, terus kuas lo nggak dicuci dengan menggunakan sabun, believe me, di sana akan ada bakteri yang bisa saja mengakibatkan kulit wajah lo menjadi berjerawat. Ini hal kecil sebenarnya, tapi lo nggak pernah tahu kan efek buruk yang akan ditimbulkan ketika itu digunakan untuk jangka yang panjang. So please ikuti petunjuk penggunaannya. Poin yang ketiga yang
dianggap menurut gue orang confused atau keliru ya, as kesalahan yang biasa dilakukan orang dalam melakukan masker adalah timingnya. Jadi kapan sih boleh pakai masker? Pagi, siang, sore, malam, subuh, atau kapan? Ini sebenarnya optional, terserah kalian. Selagi itu dia antara kebutuhan dan jenis masker yang akan digunakan itu sesuai dengan skin concernnya itu sendiri. Tapi kalau gue secara pribadi gue lebih suka pakai di malam hari, karena menurut gue malam hari itu waktu dimana kulit kita beristirahat dan juga meregenerasi dirinya. Dan dengan menggunakan produk-produk skincare termasuk masker yang tepat, itu dapat membantu proses regenerasi kulit menjadi lebih optimal, menjadi lebih cepat. Dan juga gimana sih cara penggunaannya? Sebenarnya cara penggunaannya simple sih. Lo bisa menggunakan langsung dengan menggunakan tangan, dengan catatan tangan kalian harus dalam keadaan bersih, atau bisa dengan menggunakan kuas, atau misalkan untuk kasus orang-orang yang menggunakan sheet mask, silahkan kalau misalkan mau simpan dulu sheet masknya di lemari pendingin, tapi jangan di freezernya, karena kulit kita sebenarnya nggak bisa kena suhu yang terlalu dingin atau yang terlalu panas. Jadi di rak-rak lemari pendinginnya saja untuk mendapatkan sensasi cooling. Lo juga bisa menambahkan aplikator seperti Jade Roller, di mana fungsinya dia dapat membantu supaya si essence atau serum dalam sheet masknya tersebut menyerap lebih cepat, dan juga membantu dalam kayak memperlancar sirkulasi peredaran darah supaya kulit menjadi lebih relax ataupun menjadi lebih tenang. Nah, lalu setelah kita tahu gimana cara penggunaannya, hal lainnya juga adalah ketika wait, gue nyontek, gue punya punya contekan di sini. Ketika kita membasuhnya, ketika kita membasuh sebuah produk masker, ada yang boleh dibasuh, ada yang tidak. Sheet mask itu nggak perlu dibasuh, tetapi kayak clay mask, charcoal mask, mud mask, atau bahkan strip atau peel off mask, gue akan lebih suka setelahnya gue basuh. Especially charcoal, clay mask, atau mud mask, gue suka membasuhnya dengan air hangat, tapi airnya yang hangat kuku saja. Kenapa? Karena ketika katakanlah ya, lo pakai maskernya durasinya lebih daripada 20 menit, terus dibasuhnya pun kurang bersih maksimal, sangat memungkinkan untuk masker itu masih nempel di pori-pori kulit. Dan ketika hal tersebut menyumbat pori-pori, artinya kulit akan timbul masalah baru kulit karena pori-pori yang tersumbat tadi. Jadi gue lebih suka menggunakan air hangat kalau gue memakai clay mask, sheet mask, atau charcoal mask. Bukan sheet mask, clay mask, charcoal mask, dan mud mask. Kalau kalian pakai sheet mask, diikuti dengan penggunaan pelembab setelahnya, karena sheet mask sendiri kan dia sifatnya atau kandungan yang terkandung dalam sheet mask tersebut adalah essence ataupun serum, di mana itu harus dikunci kelembabannya dengan menggunakan pelembab. Nah, jadi itu aja 3 kesalahan umum yang menurut gue agak confused, agak keliru ketika orang melakukan hal ini. Mungkin ini bukan it's not a big deal, cuman ketika hal-hal tersebut atau kesalahan-kesalahan kecil yang akan diikuti dengan kesalahan-kesalahan lainnya dibiarkan begitu saja, bukan manfaat dari skincare yang akan kalian punya. Yang ada kalian bete karena skincare-nya dianggap tidak bekerja atau bahkan menimbulkan masalah. Aduh, gue maskeran tapi kok kulit gue gatal-gatal. Mungkin kuasnya kotor. So itu dia. Mudah-mudahan di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Jika ya, silahkan like dan komen di bawah. Please, kalian bisa sharing di kolom komentar anything, atau lewat DM Instagram di _KangAdul. Jangan lupa juga untuk bantu subscribe channel YouTube gue untuk membantu mengembangkan channel YouTube ini supaya manfaat atau informasinya bisa sampai atau bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Yes, something like that. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Bye.